Aku maunya nggak apa-apa pelan, tapi emang orang taunya karena aku naik karena prestasi itu aja, bukan karena gosip. Oke, nama lengkap aku Sahira Anjani, biasanya dipanggil Sahira atau kalau keluarga dekat itu manggilnya Sira. Lahirnya di Jakarta tanggal 15 Mei 1987. Mulai bangun karirnya sebenarnya dari pas SMA, mau lulus SMA itu tahun 2005-2006. Aku ikutan kayak pemilihan model majalah, waktu itu Cosmo Girl, tapi cuma sebatas finalis, tapi dari situ maksudnya dapet link buat casting gitu. Cuma karena masih sekolah kan, jadi pas mulainya banget itu setelah lulus sekolah SMA 2006. Jadi aku nggak ngelanjutin kuliah, coba di entertain gitu dulu, ikut-ikut casting sampai akhirnya dapat sinetron, beberapa FTV, iklan waktu itu masih belum, agak susah ya kalau iklan gitu. Ya, akhirnya ya udah ketagihan tuh. Coba lagi dari sinetron ke iklan, nyoba iklan dapat satu, ketagihan lagi, terus pengen coba terus sampai akhirnya ya udah sampai sekarang aku iklan. Kalau sitkom itu aku mulainya sejak tahun ini masuk tahun ke ini tahun berapa sih? Ini tahun berapa sih? Sekarang 2016, 2017 sih? 17 ya? Kisaran 2014. Berapa sih? Antara 2014-2015 deh. Deis masuk 2 tahun, berarti 2015 ya? 2015-an. Iya, dari awal. Jadi dari casting di net. Terus ternyata mereka mau bikin si Deis ini, sitkom ini, udah akhirnya gabung deh di situ 2015. Peran aku di sitkom ini atau judul Deis ini sebagai Iren. Iren ini perempuan yang lugu gitu. Sebenarnya nggak bodoh, cuma kayak kelihatannya kayak on aja gitu, kayak ya polos gitu, jadi suka dimanfaatin sama teman-temannya gitu. Di sini kan menceritakan tentang kayak kehidupan kerja di balik layar gitu, tentang dunia broadcasting dari entertainment news. Nah, ini kan menceritakan tentang sebenarnya peran-peran yang ada di sini ada realnya itu ada di kehidupan nyata gitu. Jadi kita mau nunjukin net ini seperti ini gitu. Jadi broadcast tuh seperti ini, di balik layar tuh seperti ini gitu. Jadi kayak buat pembelajaran juga kan, kalau misalnya orang-orang pingin nanti misalnya mau kerja atau dia masih bingung kuliah, bingung mau ngambil apa, begitu nonton di sitkom ini mungkin tertarik gitu. Oh, dunia broadcast tuh ternyata kayak gini ya. Kesulitan jujur ya, aku kalau misalnya masih pertama-tama nih ngeliat kamera, pertama banget misalnya mau adegan ngeliat kamera itu suka deg-degan. Nah itu tuh groginya itu tuh kadang-kadang suka bikin kayak mau keluarin, sebenarnya bisa nih gitu, adegan ini sebenarnya bisa, cuma karena deg-degannya itu jadi kayak aduh nggak keluar gitu kan. Cuma itu pertamanya gitu. Terus kalau misalnya kru-krunya baru gitu kan, itu juga bikin deg-degan kan. Jadi kayak harus adaptasi dulu gitu, harus adaptasi. Tapi kalau udah tahu orang-orang kayak gimana, terus maksudnya jalan ceritanya udah bisa, satu scene aja udah lewat gitu, udah bisa lewatin, biasanya udah balik normal lagi, udah mulai bisa keluarin. Aku sebenarnya film dari dulu pinginnya gitu, cuma kesempatannya kan nggak gampang ya buat main film. Kemarin juga pas lagi sitkom itu kan semuanya isinya hampir rata-rata pemain film semua gitu kan, jadi kayak makin kapan ya dapat film, kapan ya gitu. Terus sampai akhirnya ikut casting si Remember the Flavor ini, udah tuh di casting langsung sama Mas Hunu, sutradaranya, ternyata cocok. Yaudah. Peran utama pula. Ya udah, jadi akhirnya wow. Ini kesempatan, jadi nggak boleh sia-siain, langsung ambil aja gitu. Ya ini ya pertanyaannya selalu keluar nih.
Gue selalu menjawab, ya nonton lah karena gue yang main di dalam situ. Kalau enggak ngapain? Nah, mungkin dari cerita ini kan ini tuh bukan cerita kayak yang dibuat-buat banget gitu. Mungkin semua orang bisa ngalamin cerita yang ada yang kayak di cerita film Remember the Flavor ini. Mungkin bisa jadi kayak pelajaran, ada nilai-nilai yang bisa diambil penonton buat jadi pelajaran kayak hidup tuh nggak semuanya tuh seperti apa yang lo mau gitu kan, apa yang kamu mau gitu. Kadang harus milih mana sih yang menurut kamu tuh kadang emang harus nggak ngikutin hati, kadang harus ngikutin hati gitu. Jadi mana yang lebih baik ke depannya, mana yang kamu mungkin pilih nanti. Ya udah ini jalan gue gitu. Nah mungkin Remember the Flavor ini bisa jadi pelajaran kayak gitu. Yang galau-galau gitu kan dulunya. Tantangannya peran aku kan sebagai Melody ini pingin jadi penyanyi gitu kan. Terus dia juga orang yang punya tekad kuat gitu. Pokoknya apa yang mau dia mau tuh harus tercapai gitu. Nah tantangan aku adalah sebenarnya karakter si Melody sama aku sendiri itu nggak beda gitu. Cuma karena aku udah kelamaan main di sitkom dengan peran aku sebagai Iren ini, jadi kayak orang-orang taunya image-nya Iren banget gitu. Iren tuh udah nempel, Iren ya Sahira banget gitu. Jadi kayak kemarin pas mau syuting si Remember the Flavor ini, kayak sama Mas Unu kayak, aduh lo kayaknya karakter Irennya masih nempel banget deh gini harus kayaknya lo harus netralin, lo jangan ada syuting dulu, lo harus fokus biar jadi Melody. Akhirnya kemarin ada workshop kan sampai satu setengah bulan gitu. Ya udah itu benar-benar nggak keganggu, jadi benar-benar harus fokus ke si Remember the Flavor ini sampai benar-benar dapat karakternya gitu. Kalau aku sih gimana ya? Kalau film kemarin ini memang benar-benar ya namanya workshopnya aku ikutin banget, readingnya ikutin banget. Terus kalau misalnya ada kurang apa-apa, misalnya aku nggak ngerti, benar-benar nanya ke sutradaranya. Terus kayak kemarin kan juga sempat ketemu penulisnya gitu. Ini sebenarnya maunya kayak gimana sih? Ini sebenarnya Melody harusnya adegan ini kayak gimana gitu. Jadi benar-benar karena aku nggak mau sampai salah gitu kan, penulis atau sutradara maunya begini, ternyata aku menagainnya salah gitu. Jadi benar-benar dipelajarin banget. Terus juga kayak kemarin sama Mas Unu juga kayak disuruh nonton beberapa film yang hampir sama lah ceritanya kayak si Remember the Flavor ini tentang penyanyi gitu. Nontonnya beberapa film, jadi bisa kayak ada masukan lu sebagai penyanyi itu kayak gimana, orang yang pengen jadi penyanyi itu kayak gimana gitu sih. Terbukti ya. Dari tahun berapa ya? Sampai tua bangka begini. Enggak sih sebenarnya. Ya kalau aku sih gini aja. Kalau orang yang naiknya cepet tanpa ada prestasi pasti turunnya juga cepat. Nah aku sih nggak akan mau kayak gitu. Aku maunya nggak apa-apa pelan. Tapi emang orang taunya karena aku naik karena prestasi itu aja. Bukan karena gosip. Iya bukan sensasi aja gitu. Ya, ngapain nih terkenal tapi sensasi ya udahlah ya. Enggak. Ya nggak tahu deh ya, mungkin kadang juga ada orang yang rezekinya kan beda ya, keberuntungannya kan beda nih lakinya dia gitu. Mungkin dia baru masuk ke dunia entertain tapi ternyata emang rezekinya di situ ya memang, mungkin gampang buat dia tapi beda, mungkin nggak gampang juga buat yang orang lain gitu. Udah itu dulu pernah. Jadi kayak setelah sinetron itu aku sampai tahun 2010 gitu kan. Terus pokoknya 2 tahun sebelum aku masuk kuliah, itu kayak 2011 gitu kan masuk kuliahnya. Itu berarti 2008 2009 itu kayak bener-bener casting sana sini tuh nggak dapet gitu kan. Terus nggak tahu sih ya, kayaknya emang aku mikirnya ini apa emang nggak boleh kali ya di sini gitu, apa emang kayaknya nggak cocok kali ya kerja di entertain gitu. Sampai akhirnya aku mutusin, makanya itu bener-bener yang ikut sana casting sini nggak dapat ikut, mau apa tadinya dapat bilangin iya ada syutingan ya tapi nggak jadi gitu kan, ternyata di cancel gitu. Udah akhirnya aku mikir udahlah aku kuliah aja gitu. Nah 2011 itu makanya aku baru kuliah tuh.
ya mikir misalnya cara yang beda, udahlah kalau misalnya emang di entertain udah nggak bisa ya setidaknya ada skill lain gitu kan, aku bisa kerja apa gitu. Nah taunya pas masuk kuliah malah balik lagi ke kemarin udah masuk semester 7 malah ke net, maksudnya mau kerja ngelamarnya jadi anchor, news anchor gitu kan, sosok pinter lah ya biar kelihatannya gitu. Berberita kan. Terus ternyata masuknya di drama gitu. Pas di casting dimasukin lagi ke drama sitcom itu gitu. Ya udah berarti itu sempat kayak kalau emang jodohnya di entertain ya pasti ada cara lagi gitu ya, ternyata balik lagi. Sebenarnya nggak ada cita-cita mau jadi pemain sinetron atau jadi pemain film kayak gini, nggak ada gitu. Tadinya pas sekolah itu iseng aja kayak ngirim foto kan soalnya kan aku kan kebiasaan kalau apa kan sendiri gitu kan, maksudnya cari duit sendiri gitu kan, mau bayarin sendiri, jadi kayak apa ya yang bisa ngasilin duit gitu, jadi iseng-iseng aja ikutan foto model kayak gitu, kirim foto gitu, lolos ternyata dapat duit gitu kan. Nah dari situ kayak mikir kenapa nggak diterusin aja ya gitu, jadi coba aja deh casting gitu, walaupun casting juga makan biaya banyak sih sebenarnya gitu kan, ongkos kan, makeup gitu kan, tapi ya udahlah ya, kalau emang jadi aku sih jadi kayak percaya gitu, kalau emang niat sih pasti dapet sih sebenarnya. Udah siap banget. Ya udahlah ya. Apa? Gosip sih sebenarnya gosip tuh gini. Gosip tuh sebenarnya kita juga nyari gitu loh. Kalau emang nggak ada yang bisa digosipin, orang mau ngomong apa gitu, selama bisa jaga perilaku atau mungkin jaga kelakuan kayak omongan segala macam, kayaknya nggak ada deh gosip gitu. Orang mau ngomongin apa gitu. Udah sih, ya aku sih paling berusaha kayak gitu aja, ya nggak macem-macem lah. Yang jelas sih aku pengennya terus berkarya aja, karena ini kan buat dapet sampai ke titik ini tuh nggak gampang gitu, tahu banget susahnya. Yang jelas bisa terus eksis sih ya, tapi maksudnya bukan karena sensasi eksisnya, tapi karena emang orang percaya gitu sama kemampuan aku, dan ya maksudnya lebih jadi bisa percaya buat mungkin buat berkarya apa gitu, sesuatu yang untuk entertain ini, itu aja sih.